Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayati. Nama saya Mulyana. Kami dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STK IPS Budi Rangkas Bitung akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan menyimak. Langsung saja. Baiklah, langsung saja kita akan membuat video untuk keterampilan menyimak. Saya sebagai pemateri dan teman saya sebagai penyimak. Langsung saja. Cerita Maling Kundang. Dahulu di sebuah dusun nelayan, tempatnya di Sumatera Barat, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Maling Kundang. Ia tinggal bersama ibundanya, Mande Rubaya. Sang ayah telah lama pergi meninggalkan ibu dan anak semata wayangnya itu. Malin tumbuh menjadi anak yang cerdas dan pemberani, tapi sedikit mereka hidup serba kekurangan. Hingga suatu ketika, saat Maling Kundang beranjak dewasa, ia berpikir untuk mencari peruntungan di negeri seberang. Dengan harapan nantinya akan kembali ke kampung halaman, ia sudah menjadi saudagar kaya raya. Malin tertarik dengan ajakan seorang nahkoda kapal dagang yang dulunya miskin sekarang sudah menjadi seorang yang kaya raya. Tekadnya semakin kuat. Malin meminta izin kepada ibundanya. Mande Rubaya tidak setuju dengan keinginan anaknya. Tetapi karena Malin terus mendesak, akhirnya ia mengizinkan. Anakku, jika engkau sudah berhasil dan menjadi orang yang berkecukupan, jangan lupa dengan ibumu dan kampung halamanmu ini, nak. Pesan dari ibu Maling Kundang. Ternyata keberadaan Malin di kapal itu sangat disukai. Selain karena ia sangat rajin dan selalu siap menolong, ia juga seorang pekerja keras. Beberapa tahun berlalu, kini Malin menjadi seorang nahkoda yang mengepalai banyak kapal dagang. Ia pun berhasil memperistri salah seorang putri raja yang cantik jelita. Kabar kesuksesannya sampai kepada ibunda Malin. Setiap hari, Mande Rubaya menyempatkan diri pergi ke dermaga berharap bisa bertemu dengan putranya Maling Kundang. Suatu ketika, sampailah kapal mereka di kampung tempat Malin dulu dibesarkan. Maling Kundang pun turun dari kapal, kemudian disambut oleh ibundanya. Maling Kundang, anakku, mengapa kau pergi begitu lama tanpa mengirimkan kabar? Katanya sambil memeluk Malin. Maling Kundang justru malah segera melepaskan pelukan tersebut dan mendorong ibundanya hingga terjatuh. Wanita tidak tahu diri, sembarangan saja mengakui sebagai ibuku, kata Malin kepada ibunya. Malin berpura-pura tidak mengenal ibunya karena malu melihat ibunya yang sudah tua dan memakai baju compang-camping. Wanita itu ibumu? Tanya istri Malin. Tidak, ia hanya seorang pengemis yang pura-pura mengaku sebagai ibuku agar mendapatkan hartaku, sahut Malin. Melihat tingkah Malin yang congkak di depan istrinya, Mande Rubaya sangat-sangat sakit hati. Ia melihat kapal anaknya yang bertolak dari pantai, sambil berdoa dalam hatinya agar Tuhan menghukum anaknya. Badai besar kemudian menerjang kapal Maling Kundang sampai seluruh isinya hancur berhamburan. Ternyata serpihan kapal ini berubah menjadi batu karang, termasuk sosok Maling Kundang yang sedang bersinggah. Oke, baiklah, untuk penyimak, apakah ada yang ingin dipertanyakan dari cerita yang saya sampaikan barusan? Baiklah, saya akan bertanya, peristiwa apa yang memulai alur cerita Maling Kundang dan siapa tokoh utama dalam cerita tersebut? Oke, baiklah, Ibu menjawab ya. Untuk peristiwa dari cerita Maling Kundang itu, saat Maling Kundang sedang berlayar dan melihat kapal saudagar diperiksa oleh segerombolan bajak laut. Dan untuk tokoh utama dari cerita Maling Kundang itu sendiri, yaitu tentunya Maling Kundang sebagai pemeran utama dan Manda Rubaya sebagai istri Maling Kundang dan istri Maling Kundang, dan juga ada nahkoda kapal. Yang selanjutnya, apa nama tempat dari legenda Maling Kundang dan apa nilai budaya dalam cerita Maling Kundang? Untuk nama tempat dari Batu Maling Kundang tersebut yang terkenal itu berada di objek wisata Pantai Air Manis di Padang, Sumatera Barat ya. Pantai Air Manis itu terletak dari 15 km dari pusat kota Padang. Untuk nilai yang dapat kita ambil dari cerita Maling Kundang itu terdapat nilai luhur bagi anak usia dini, yaitu tidak boleh berhina kepada orang tua, kita harus menyayangi orang tua dan bekerja keras jika ingin sukses. Namun ketika kita sudah sukses, kita tidak boleh melupakan jasa kedua orang tua. Untuk pertanyaan selanjutnya, di mana sih latar terjadinya cerita Maling Kundang dan konflik apa yang terjadi dalam cerita Maling Kundang? Oke, yaitu cerita dari Maling Kundang itu saat Maling Kundang kembali pergi berlayar, badai menghancurkan kapalnya, lalu ia terdampar di pantai tanah kelahirannya. Setelah itu tubuhnya perlahan menjadi kaku dan akhirnya berbentuk menjadi sebuah batu karang. Untuk konflik dari cerita Maling Kundang itu sendiri, yaitu cerita Maling Kundang saat Maling Kundang tidak mengakui ibunya sebagai ibu kandungnya karena dia sudah merasa kaya raya, sedangkan ibunya
hanya berpakaian lusuh dan miskin. Apa sih manfaat dari legenda cerita Malin Kundang itu? Untuk manfaat dari cerita Malin Kundang itu banyak memberi pelajaran kepada kita agar selalu berperilaku baik, terutama kepada orang tua, ya, ayah dan ibu. Karena tanpa mereka lah kita ada, dan karena jasa mereka pula lah kita bisa dewasa hingga sukses. Baiklah, untuk pertanyaan terakhir, apa sih pesan yang disampaikan dalam cerita Malin Kundang tersebut? Baiklah, seperti yang sudah disampaikan tadi, ya, banyak pesan yang dapat diambil dari cerita Malin Kundang, yaitu terdapat nilai moral yang dapat kita ambil dari cerita tersebut. Jangan menyakiti hati kedua orang tua, karena doa kedua orang tua itu akan mudah dikabulkan. Terlihat dari doa Malin Kundang yang menginginkan anaknya menjadi batu dan Malin langsung menjadi batu. Untuk penyimak, apakah cukup untuk pertanyaannya? Baik, untuk pemateri, terima kasih atas jawabannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya tanyakan. Terima kasih. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.